Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, channel yang membahas seputar dunia elektronik dan audio. Gitu lur, di video kali ini saya mau berbagi tutorial ya dulur. Ini cara merakit power besar dulur ya. Nah, alhamdulillah saya kebetulan dapat pesanan power yang cukup besar dulur ya ini. Sebelum saya lanjut dulur, saya ingatkan lagi ya, mumpung masih di awal, bagi yang belum berlangganan silahkan klik tombol merah subscribe dan aktifkan juga loncengnya. Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Oke dulur, untuk drivernya ya dulur, drivernya ini tipenya 3U dulur ya. Nah ini produknya Juragan yang ada di Nganjuk dulur. Nah produk Nganjuk asli dulur ya ini. Nah drivernya wong Nganjuk. Oke, yang ingin order drivernya saja juga bisa dulur ya. Ini drivernya pakai pendingin model 3U dulur ya. Model 3U 30 cm. Panjangnya ini 30 cm. Untuk finalnya ada 9 set. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, jadi untuk finalnya itu per mononya ada 9 set dulur ya, pakai Toshiba 5200. Nah ini TR kecil ini adalah TR drivernya dulur. Ini TR TEF-nya, ini TR drivernya. Jadi seperti ini ya dulur. Ini untuk drivernya pun juga sudah dilengkapi dengan limiter dulur ya. Jadi ada remnya pakai rem cakram dulur, jadi pakem banget ya nanti. Ya jadi seperti ini ada dua dulur stereo karena mau dibuat dua channel dulur ya, buat 18 in 4 biji. Oke, untuk boxnya pakai box model paslap ya dulur. Nah model build up ini tulisannya GB series. Cap GB dulur. Oke, lalu di sini juga ada LED indikator dulur, LED signal indikator ini. Nah, ini nanti dipasang di depan sini dulur ya. Oke, lalu oke, drivernya ini juga sudah ada protectnya dulur ya. Ini ada protect. Lalu inbalnya juga sudah ada ini. Input balance-nya sudah ada. Oke, untuk boxnya tadi box build up ya dulur, box paslap, model paslap gitu. Lalu untuk kipasnya itu pakai kipas AC 12 cm dulur ya, panjang ukurannya itu 12 cm. Ada dua kipas AC dulur. Lalu ini elko-nya elko jumbo ini yang dipasang. Mereknya Epsilon. Nah, Epsilon ukurannya 100 volt 15.000 mikrofarad dulur ya. Nah, ini yang bagus dulur elko-nya. Kalau kalian pakai yang 10.000 itu minimal pakai 12 biji dulu ya. Nah jadi kan banyak nanti kalau pakai yang 15.000 ini cukup 8 saja, tidak usah banyak-banyak dulu ya. Oke, lalu soft startnya juga sudah ada, langsung di PCB nya PSU dulu ya. Soft start, lalu ini panel belakangnya seperti ini ada bidding post, ini soket spikon, lalu ini untuk channel input A dan B, lalu ini channel link dulu ya untuk menjumper inputnya. Oke, untuk trafonya sendiri ini pakai trafo donat gosong dulur. Donat gosong warnanya hitam dulur ya. Ukurannya 30 ampere 65 VAC dulur. Nah, buat 18 in 4 biji cukup lah ya. Untuk kelas balap versi jenangan. Jadi kelas balap itu banyak versinya dulur ya. Kalau ini buat jenangan. Oke, nanti yang pertama kita pasang dulu untuk power supply-nya dulur ya. Nah, power supply-nya kita pasang dulu. Ini trafonya kita pasang. Nanti yang dipasang dulu adalah kipas ini. Nah, ini kan kipasnya AC dulur. Jadi dipasang dulu nanti biar enak nyambungnya ya. Ini kipasnya nanti kita pasang, lalu trafonya ini kita sambung juga, lalu PSU-nya ini. Untuk drivernya nanti saja dulur ya, belakangan kalau power supply-nya ini sudah selesai. Oke, sekarang saya pasang dulu ya dulur. Oke dulur, alhamdulillah untuk
power supply-nya sudah terpasang semua dulur ya. Untuk kipasnya, kipas AC ini juga sudah terpasang. Ini dua. Untuk drivernya ini belum saya pasang dulur ya. Nah, masih utuh. Belum dikabeli. Nah, ini steker juga sudah saya pasang. Ini stekernya. Nah, stekernya pakai yang bagus dulur ya. Lalu untuk kabelnya ini kabel AC pakai ukuran 2,5. Gede dulur ya. Nah, ukurannya gede. Jadi untuk kabel AC itu disesuaikan dengan trafo dulur ya. Kalau trafonya besar ya kabel AC-nya ya yang besar dulur ya. Untuk kabelnya ini juga pakai yang besar. Kabelnya pakai 2,5 dulur ini. Nah, ini soft startnya. Oke, untuk mengenai cara pemasangan soft start dulur ya, di sini ada tulisan output, ini inputnya kenapa mas kok nggak dipakai mas? Nah, ini nganggur dulur ya. Ini di bawah itu langsung saya jumper dulur, langsung saya jumper. Lalu untuk inputnya ini langsung di sini. Nah, di sebelah sini dulur. Ini adalah switch. Nah, ini SW ini switch dulur ya. Nah, sebenarnya dari switch itu dimasukkan ke sini, tapi sama saja dulur ya. Dari stop kontak sini, nah dari stop kontak itu kita langsung hubungkan ke, switch bagian yang bawah ini. Lalu yang atas ini, nah yang ini yang tengah ini dulur ya, yang atasnya. Lalu langsung kita hubungkan ke ini soket 2 ini, ke switch ini. Ya cuma gitu saja dulur ya. Untuk inputnya ini langsung dijemper saja nggak apa-apa, langsung dijemper. Jadi kan yang diputus itu dua kabel dulur. Nah untuk netral dan plusnya itu diputus semua. Kalau nanti masangnya seperti ini kan mutusnya cuma satu saja dulur ya. Oke, jadi seperti itu. Untuk drivernya ini juga tinggal dipasang dulur ya drivernya. Nah nanti masangnya di sebelah sini. Nah miring seperti ini dulur. Nah ini kiri kanan seperti ini. Oke, sekarang saya pasang dulu ya dulur untuk drivernya. Oke, alhamdulillah dulur, powernya sudah selesai nyambung dulur ya ini, tapi belum saya rapikan. Karena ya kabelnya disambung dulu, lalu dicek, setelah itu baru dirapikan dulur ya. Kalau merapikan itu urusan belakangan saja, yang penting kita sambung, kita coba berfungsi dengan baik. Kalau merapikan belakangan saja nggak masalah dulur ya. Ini pendinginnya juga belum saya baut ini. Nah ini masih uklik-uklik dulur kiri kanan, tapi pengkabelan sudah semuanya dulur. Nah oke, jadi untuk pengabelannya ini ada soket. Nah soket anu dulur ya, power supply. Ini power supply bagian min yang hitam ini. Yang hitam ini untuk min. Kalau kalian tidak pakai driver yang kayak gini, misalkan kayak gini dulur ya. Nah misalkan kayak gini itu yang min itu di sini dulur ya, yang 2SA ini. Nah ini yang bagian min 2SA 1943. Kalau driver model ini sama saja dulur ya. Nah model kayak gini itu ya sama saja. Untuk tegangan minnya itu langsung ke Toshiba 2SA 1943. Nah sama dulur ya. Cuma kalau model gini kan lebih sangar gitu dulur. Oke, lalu untuk yang soket yang bawah ini untuk tegangan yang plus. Ini tekan plus menuju langsung ke elko sini dulur ya. Langsung ke power supply-nya sini, lalu yang sini pun juga sama dulur. Nah, ini soket yang plus itu langsung ke 5200. Nah, 2SC 5200. Lalu yang bawah sana itu untuk yang minnya. Oke, lalu kabel merah yang sini ini adalah protect, output protect dulu ya. Langsung kita hubungkan ke jalur speaker. Yang ini pun juga sama. Ini juga langsung ke speaker yang bawah sana dulu ya. Oke, lalu ini sudah inbal dulu ya. Sudah inbal itu inputnya ada ground,
min sama plus dulur. Nah yang plus itu nanti kita hubungkan ke pin XRL itu yang pin nomor 2 dulur ya. Nah ini pin nomor 2, lalu pin 1 ini adalah input signal min dulur ya, signal min, lalu yang ini groundnya. Pin nomor satunya itu buat ground dulur, jangan kebalik dulur ya. Oke. Jadi ya seperti itu saja dulur cara penyambungannya. Oke, lalu di sini ada PSU kecil ini untuk PSU protectnya dulur ya. PSU protect jadi tidak mengikuti tegangan sini. Nah untuk PSU protectnya harus dibuatkan PSU sendiri dulur ya. PSU nya itu 12 volt. Nah 12 volt untuk si protect ini. Oke, lalu ini untuk kabel signal panel depan dulur ya. Nah ini untuk LED protect, ini juga sama. Oke, sekarang kita coba nyalakan dulur ya. Ini bengkelnya semerawut dulur ini. Ini pun juga sudah malam ya. Nah itu sudah jam setengah 1 dulur. Sudah jam setengah 1, mungkin untuk merapikan kabel besok saja. Beliau dulur pribadi. Sekarang kita coba saja dulu ya. Nah ini bolamnya saya pakai 2. Kenapa kok pakai 2 mas? Ya karena ini power besar dulur ya, power besar, jadi harus menggunakan bohlam 2 atau 200 watt dulur ya. Jika kalian pakai 300 watt juga nggak apa-apa dulur. Nah tapi jangan 100 watt, terlalu ekstrim nanti dulur ya. Oke, sekarang kita coba nyalakan. Oh ya dulur, untuk pemasangan ini bohlam 2 ini tinggal diparalel saja dulur ya. Nah bohlam yang 1 dengan yang 2 itu langsung diparalel saja. Nanti kalau kalian merakit power yang kecil, ini dikendorkan saja atau dicopot, itu sudah bisa dulur ya. Nanti kalau merakit power besar lagi kita pasang gitu. Nah kan lebih simpel dulur ya. Sekarang kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bohlamnya 2 nyala semua dulur ya. Nah itu kipas perlahan mulai berputar. Nah relaynya juga sudah nyedik-nyedik. Oke, untuk relay LED-nya protect kita coba lihat dulu ya apakah berfungsi. Oke, LED-nya berfungsi dulu ya. Nah kalau on berarti protectnya mati LED-nya. Oke, sekarang kita on dulu. Kita cek DCO nya dulu ya, kita cek. Oke, untuk mengecek selektornya kita arahkan ke volt dulu ya, volt, lalu ini langsung ke min saja nggak apa-apa, atau kalian bisa hubungan ke output speaker itu untuk mengecek biasnya dulu ya. Nah kalau mengecek DCO cukup probe hitam kita hubungkan ke ground, lalu probe merahnya kita hubungkan ke speaker. Nah kayak gini dulur. Nah terbaca berapa dulur ketutupan kabel. Nah oke, terbaca 0, sudah bagus dulur ya, sangat bagus itu. Nah 0,0 milivolt. Ini yang sebelahnya. Oke, yang sebelahnya juga cukup bagus dulur ya, 5,7 milivolt. Ini pun juga sudah ada VR nya sudah dilengkapi dengan VR, jadi tinggal diputar saja dulur ya kalau DCO nya naik. Ini untuk power supply nya, ini bagian min. Nah ini bagian min dulur. Nah terbaca 89,2 volt min dulur ya. Ini ada tandanya min itu di awal tulisan, awal angka itu dulur ya. Lalu ini yang untuk plus. Nah ini plus. Nah sama dulur ya, untuk tegangannya plus 89,1. Ini yang min. Ini yang min. Nah 0,1 juga dulur ya. Jadi power supply nya imbang, DCO nya juga sudah bagus dulur. Oke, untuk respon inputnya kita coba kita dudut saja dulur ya.
Kita buka volumenya, ini juga kita buka. Nah, untuk inputnya coba kita sentuh saja. Nah, itu inputnya sudah masuk dulu ya. Oke, berarti respon inputnya sudah berfungsi dengan baik. Tinggal kita coba pakai speaker. Oke, karena sudah larut malam dulu ya, jadi tidak saya pasang speaker. Ini pun untuk kipasnya sangat kenceng dulu ya suaranya. Kipas AC itu ya sangat kenceng gini suaranya ya. Nah, itu semrawut, itu yang 4 channel dulur. Oke, ini listrik saya. Nah, ada 233. Oke, jadi sudah selesai dulur ya powernya, tinggal kita rapikan saja untuk pengkabelannya. Oke, alhamdulillah dulur. Ini powernya sudah finish ya dulur, sudah selesai ngerakitnya. Ini saya rapikan juga untuk kabelnya, sudah saya rapikan. Jadi seperti ini dulur hasilnya. Gimana dulur, masih semrawut ya. Kabelnya masih semrawut, tapi ya lumayan lah, lumayan daripada sebelum dirapikan dulur ya. Ini bagian belakangnya yang agak ribet ini merapikannya dulur. Nah ini oke, ini dulur ya yang kalian perlu perhatikan jika kalian memakai soket kayak gini. Nah, ini untuk inputnya kan pakai soket dulur. Nah, soket seperti ini ya dulur. Jangan lupa dikasih lem dulur ya. Nah, ini dikasih lem bakar itu. Nah, ini pun juga saya kasih lem ini, yang satu lupa tadi dulur ya. Belum saya kasih ini yang bawah ini. Nanti saya lem. Oke, ini juga dilem dulur. Nah, ini untuk soket yang ini nggak usah dilem, nggak apa-apa dulur ya, karena soket ini sudah kencang. Ini nyabutnya aja susah dulur ya. Kalau yang model molek ini, soket molek kayak gini itu mudah lepas dulur ya kalau nggak dilem. Nah itu, nah kan dilem tuh semua dulur ya, biar aman nanti saat di pengiriman biar tidak lepas. Itu dulur. Ini untuk panel depannya seperti ini potensionya. Oke, jadi seperti ini dulur. Ini ini bautnya elko juga belum saya pasang ya, gampang kalau itu. Yang penting sudah normal dulu. Oke, jadi seperti ini dulur. Monggo di Paido, kalian tulis di kolom komentar dulur Paidonya. Paidomu semangatku gitu dulur ya. Oke, sekarang kita coba nyalakan dulur ya. Mungkin untuk video check soundnya akan saya share di next video saja dulur ya. Mungkin karena ini durasinya sudah terlalu panjang, jadi untuk check soundnya di lain video saja, di next video. Oke, sekarang kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kipasnya muter. Ini LED protect juga sudah mati, artinya protectnya sudah on dulur ya. Ini kita on kan listriknya itu dulur. Nah, listriknya 233. Jadi kenapa rakitan saya itu kok kebanyakan make input trafo itu 230 dulur ya, karena ya untuk mengantisipasi jika listriknya itu naik dulur ya. Listrik PLN-nya kalau naik nanti kan tegangannya output itu juga ikut naik dulur ya. Nanti yang ditakutkan elko-nya bisa jeblok atau bisa drivernya ini juga bisa error dulur ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, seperti ini dulur. Oke dulur, sebelum saya akhiri ya, saya ingatkan lagi bagi yang belum berlangganan silahkan klik tombol merah subscribe dan aktifkan juga loncengnya. Jika kalian menyukai video ini dulur ya, jangan lupa di like. Kalian tulis Paido kalian di kolom komentar dulur. Oke, dan jangan lupa juga di share dulur ya, kalau tidak merepotkan bisa dibantu share
agar teman-teman kalian juga tahu mengenai cara merakit power. Oke, sekian saja videonya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.